Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amsayna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka khaira hadil lailah fathaha wa nasraha wa nuraha wa barakataha wa hudaha wa na'udzubika min syarri ma fiha wa syarri ma ba'daha. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib Masjid Jami' Al-Furqan rahimakumullah. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga di kesempatan malam hari ini kita kembali bisa hadir di tempat yang mulia ini, di masjid yang mulia ini, untuk sama-sama kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan seluruh ibadah amal soleh kita, termasuk sholat jamaah kita pada kesempatan malam hari ini, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada uswah hasanah kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita pada kesempatan malam hari ini berada di bulan apa ini, Pak? Sudah Dzulhijjah atau masih Dzulqa'dah? Kalau informasinya sih pemerintah hari ini akan mengumumkan ya, tapi nggak tahu sudah diumumkan atau tidak. Kalau di kalender yang itu berdasarkan hisab, maka berarti hari ini adalah sudah hari Senin. Sudah masuk hari Senin, ini mengumumkan apakah sudah tanggal 1 atau belum. Yang jelas pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas bulan Dzulhijjah. Membahas utamanya adalah berkaitan dengan 10 awal Dzulhijjah. Jadi di bulan Dzulhijjah itu ada hari-hari yang kemudian disebut sebagai 10 awal. 10 awal itu berarti dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Nah, hari-hari ini atau hari-hari 10 awal tersebut bukan hari-hari biasa, tapi itu adalah hari-hari yang istimewa, hari-hari yang mulia, ya, hari-hari yang punya keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hal yang menunjukkan kemuliaan 10 awal tersebut adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pernah bersumpah dengan hari-hari tersebut, dengan malam-malam di 10 awal Dzulhijjah. Nanti silakan dibuka mushafnya, yaitu surah Al-Fajr ayat 2, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal fajri walayalin ashar. Wal fajri, demi fajar. Jadi Allah bersumpah dengan waktu fajar.
wal fajri, demi fajar, demi waktu fajar, walayalin ashar, dan malam-malam yang 10. Ya. Para ahli tafsir umumnya menafsirkan layalin ashar itu adalah malam-malam 10 awal Dzulhijjah, ya, malam-malam 10 awal Dzulhijjah. Jadi yang dimaksud layalin ashar itu adalah 10 awal di bulan Dzulhijjah. Artinya apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sesuatu, maka di samping tentu ada tujuannya ketika Allah bersumpah, tapi di sisi yang lain sumpahnya Allah dengan sesuatu itu menunjukkan bahwa sesuatu itu punya kemuliaan, punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sumpahnya Allah dengan sesuatu itu, ya, para ulama mengatakan itu menunjukkan keutamaan sesuatu yang Allah bersumpah dengannya itu. Para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, begitu pula di dalam surah Al-Hajj ayat 28, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang mengistilahkan 10 awal Dzulhijjah itu dengan ayyamim ma'lumat. Ayyam, hari-hari, maklumat, yang dimaklumi, yang diketahui. Maklumat juga diartikan tertentu, hari-hari tertentu. Ya, jadi 10 awal Dzulhijjah dalam surah Al-Hajj disebut dengan ungkapan ayyamim ma'lumat, yang di situ konteksnya adalah Allah mensyariatkan, Allah menganjurkan kita untuk berzikir kepadanya, memperbanyak zikir kepadanya. Wa yadhkuru smallahi fi ayyamim ma'lumat, dan mereka menyebut nama Allah pada ayyamim ma'lumat, pada hari-hari tertentu, pada hari-hari yang dimaklumi. Para jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, dalam satu hadis Rasulullah SAW menyebut 10 awal Dzulhijjah itu dengan ungkapan afdalu ayyamid dunya, ya, afdalu ayyamid dunya, hari-hari di dunia yang paling utama. Jadi kata Rasulullah, afdalu ayyamid dunya ayyamul ashr, ya, hari-hari di dunia yang paling afdal adalah 10 awal Dzulhijjah. Jadi di antara semua hari yang ada di dunia ini, kalau dalam satu tahun ada 300 berapa? 65 itu kalau kalender ini ya, Masehi atau Qamariyah. Kalau Syamsiyah Syamsiyah 365-an ya. Kalau Qamariyah 355-an ya, selisih sekitar 10 hari. Nah, dari satu tahun yang jumlahnya 300 sekian hari itu, ya, sekian puluh hari itu yang paling afdal adalah 10 awal Dzulhijjah, ya. Afdalu ayyamid dunya ayyamul ashr. Para hadirin sekalian rahimani rahimakumullah, di samping itu kalau kita perhatikan, kalau kita rinci, kita urai, di antara 10 awal tersebut ada hari-hari yang juga masing-masingnya itu memiliki keutamaan, memiliki kedudukan di dalam syariat kita. Misalnya, salah satu hari di dalam 10 awal itu ada yang disebut dengan Yaumut Tarwiyah. Apa? Yaumut Tarwiyah, hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah itu kapan? Yaitu tanggal 8 Dzulhijjah, hari ke-8 Dzulhijjah. Ada apa dengan tanggal 8 Dzulhijjah? Ada apa dengan hari Tarwiyah? Yaitu hari itu adalah hari di mana ibadah haji
dimulai. Nah, jadi kalau sekarang jamaah haji kita itu ya belum start haji itu belum dilakukan ya. Baru kalau yang tamattu baru selesai melaksanakan umroh ya sebagai rangkaian daripada haji tamattunya. Nah, kapan mulai ihram lagi? Yaitu tanggal 8 Zulhijjah, yaitu yang disebut dengan hari Tarwiyah. Yang dulu Nabi SAW tanggal 8 Zulhijjah itu ke Mina. Malamnya mabit di Mina ya. Dalam konteks dulu itu di hari Tarwiyah itu jamaah haji juga mempersiapkan perbekalan termasuk air dari Mina untuk dibawa ke Arafah. Jadi di antara 10 awal tersebut ada yang disebut dengan hari Tarwiyah, yaitu hari dimulainya ibadah haji. Juga terdapat hari yang disebut dengan Yaum Arafah, hari Arafah. Hari Arafah adalah tanggal 9 Zulhijjah. Ada apa dengan hari Arafah? Rasulullah SAW pernah mengatakan al-hajju Arafah. Haji adalah wukuf di Arafah. Haji yang merupakan salah satu rukun Islam tidak sah manakala tidak ada wukuf di Arafah. Tidak ada pelaksanaan wukuf. Makanya yang sakit sekalipun, yang nggak bisa berjalan sekalipun, selagi masih hidup ya, yang sudah berangkat ke Saudi untuk haji, maka biasanya dibawa ambulan ya, disafarikan agar pada waktu jamaah haji yang lainnya wukuf di Arafah, beliau yang sakit tersebut juga bisa wukuf juga meskipun dengan kondisi sakit, karena memang tidak sah haji tanpa wukuf di Arafah. Jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, dan doa yang paling afdol, paling baik itu adalah doa pada hari Arafah. Khairud doa yaumi Arafah. Jadi khairud doa yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Makanya kalau kita punya kawan, punya saudara, kerabat yang saat ini sedang menunaikan ibadah haji, dipesankan di antara waktu dan tempat yang paling afdol untuk berdoa adalah saat wukuf di Arafah. Ya, jangan disia-siakan, jangan diisi dengan hal-hal yang sia-sia ya, karena waktunya juga tidak panjang, dari zuhur sampai terbenam matahari. Makanya kalau orang yang sedang wukuf di Arafah, yang sedang haji, justru tidak disyariatkan puasa. Yang disyariatkan puasa Arafah adalah yang tidak melaksanakan ibadah haji. Yang sedang melaksanakan ibadah haji justru tidak disyariatkan puasa. Kenapa? Saat itu mereka disyariatkan untuk zikir, istighfar, doa ya. Dalam suasana seperti itu, kalau puasa mungkin ya lemas ya, haus, apalagi cuaca juga konon sampai 50-an derajat ya Pak ya. Nah ini kalau puasa tentu akan berat. Makanya mereka tidak disyariatkan saum. Yang disyariatkan saum adalah yang tidak sedang ibadah haji. Jadi di antara 10 awal tersebut ada yang disebut dengan Yaum Arafah. Bahkan Allah juga pernah bersumpah di dalam surah Al-Buruj ya, wa syahidu wa mashhud. Itu juga sumpah kaitannya dengan hari Jumat dan hari Arafah. Para hadirin sekalian rahimani rahimakumullah, begitu pula di 10 awal tersebut ada yang disebut dengan Lailatul Jam'in. Lailah, malam, jam'in, berkumpul. Malam di mana para jamaah haji berkumpul di satu tempat, yaitu di Muzdalifah untuk mabit. Begitu pula di dalam 10 awal tersebut juga terdapat
hari yang paling mulia di antara semua hari, yaitu Yaumun Nahri, hari nahar. Ya, hari nahar. Hari ke-10 bulan Dzulhijjah. Tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Itulah yang disebut dengan Yaumun Nahri. Yaumun Nahri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, a'dhamul ayyami 'indallahi yaumun nahri tsumma yaumul qarri. Hari yang paling mulia di sisi Allah adalah yaumun nahri, hari nahar. Kemudian setelah itu yaumul qarri. Yaumul qarri. Yaumun nahri tanggal 10, yaumul qarri tanggal 11. Tanggal 11. 11 Dzulhijjah maksudnya. Para jamaah sekalian rahimani rahmatullah, Al-Hafidz Ibnu Hajar pernah berkata tentang kenapa 10 awal itu sedemikian istimewa, sedemikian mulia. Karena kata beliau, pada 10 awal tersebut terkumpul di dalamnya ummahatul ibadah. Ummahat dari kata ya, ibu, induk, al-ibadah, ya, ibadah utama, ibadah pokok disyariatkan, dianjurkan di dalamnya. Ada sholat, ada puasa, ada sedekah, ada haji, termasuk ada udhiyah, korban. Nah, ini tidak ditemukan di momen-momen yang lain. Ibadah-ibadah pokok ada di situ semuanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah. Nah, apa yang kemudian kita disyariatkan, dianjurkan untuk melakukannya di 10 awal Dzulhijjah ini? Tentu yang pertama, bagi yang sudah daftar haji atau yang sudah dapat giliran melaksanakan ibadah haji, ya tentu ibadah pada saat itu sesuai dengan bulannya, namanya Dzulhijjah, seakar kata dengan haji. Maka tentu yang diperintahkan adalah menunaikan ibadah haji, termasuk juga umroh, ya, termasuk juga umroh. Bagi yang sudah daftar tapi belum dapat apa? Dapat giliran, dapat panggilan, ya, maka tentu untuk menguatkan azam, menguatkan tekad, ya, tidak tiba-tiba terus mundur, ya. Ada nggak Pak yang udah daftar terus nggak jadi gitu? Nah, mungkin nggak, karena satu dan lain hal akhirnya mungkin menarik diri. Ya, ini jangan sampai terjadi, ya. Azam dikuatkan, ya, dikokohkan. Bagi yang belum daftar, maka datangnya bulan Dzulhijjah tentu ini mengingatkan tentang syariat ini. Meskipun belum ada bayangan, meskipun belum ada uang untuk menunaikan, tapi niat tidak boleh kendor, niat tidak boleh hilang dari diri kita. Karena orang yang berniat melakukan kebaikan itu, seandainya tidak terrealisasi, maka tetap dicatat sebagai satu kebaikan. Kalau akhirnya terrealisasi, maka bahkan dilipat gandakan, bisa 10, bisa 700, bahkan tidak terhingga. Oleh karena itu niat ini senantiasa harus dijaga, terutama yang belum mendapatkan kesempatan. Para jamaah sekalian rahimani rahmatullah, apalagi yang kita disyariatkan untuk melakukan di 10 awal Dzulhijjah ini, di antara adalah memperbanyak amal soleh. Memperbanyak amal soleh. Di dalam satu hadis Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Ma min ayyamin al-amalu sholihu fiha ahabbu ilallah min hadil ayyam," yakni al-ashr. Tidak ada hari-hari di mana amal soleh dikerjakan di hari-hari tersebut yang lebih dicintai oleh Allah dibandingkan amal soleh yang dikerjakan di 10 awal Dzulhijjah. Nah, ketika mendengar pernyataan ini, para sahabat konfirmasi, membandingkan, ya, karena dalam momen yang lain Rasulullah menyebut termasuk di antara ibadah yang afdal itu jihad fisabilillah. Kita itu kan suka banding-bandingin, Pak, ya.
Ya Rasulullah, walal jihadu fisabilillah, tidakkah jihad fisabilillah yang lebih utama ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan walal jihadu fisabilillah, tidak pula jihad fisabilillah, kecuali illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bi syai'in au kama qala, kecuali kalau ada orang keluar dari rumahnya, dari kampung halamannya dalam rangka jihad fisabilillah, ya, dengan jiwa dan hartanya, terus ternyata tidak ada yang kembali dari itu sedikit pun, alias gugur sebagai syahid, ya, mendapatkan syahadah, maka baru tidak tertandingi. Jemaah sekalian, ini artinya apa? Bahwa amal soleh meskipun itu ringan, kecil, mungkin remeh dibandingkan amal yang besar gitu ya, tapi kalau dilakukan di momen yang utama, momen yang besar, maka bahkan bisa menyalip, bisa mengungguli ibadah besar tapi di hari biasa, ya, seperti al-jihad fisabilillah. Oleh karena itu para jemaah sekalian, maka kesempatan 10 awal Dzulhijjah ini mari dimanfaatkan untuk memperbanyak amal soleh. Dan kalau bicara amal soleh, cakupannya sangat luas, tidak hanya bisa dilakukan oleh orang-orang dengan kemampuan tertentu saja. Semua kita mampu melakukan amal soleh sesuai dengan kondisi, keadaan, kemampuan yang ada pada diri kita, karena terlalu banyak pintu-pintu kebaikan untuk disebut, ya. Maka di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu kalau nggak salah itu ada bab tentang pintu-pintu kebaikan gitu ya. Artinya pintu kebaikan atau sesuatu disebut kebaikan itu ternyata sangat banyak. Jemaah sekalian rahimanu rahmakumullah, apalagi yang kita dianjurkan untuk kita lakukan di 10 awal ini adalah menjaga dan bahkan meningkatkan kualitas ibadah fardu. Kalau yang fardu kan nggak mungkin ditambah, sholat fardu nggak mungkin ditambah, wah sholat fardu utama terus kemudian kita tambahkan 6, ya tidak boleh, karena hukum asal ibadah itu tidak boleh kecuali yang ada perintahnya. Nah, kalau sunnah atau amal soleh bisa diperbanyak, tapi kalau ibadah fardu, maka yang kita upayakan adalah meningkatkan, menjaga kualitasnya, agar bagaimana ibadah fardu itu tidak sekedar dilakukan, tapi juga bagaimana memenuhi adab-adabnya, memenuhi sunnah-sunnahnya. Karena bagaimanapun para jamaah sekalian, seorang hamba ketika hendak taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan suatu amalan, antara yang fardu dengan yang sunnah, tetap yang lebih disukai oleh Allah, tetap yang lebih utama itu adalah dengan yang fardu. Dalam satu hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu." Nah, di lanjutan hadis ini nanti kemudian diterangkan bahwa yang paling dicintai oleh Allah itu adalah yang fardu, yang difardukan, yang diwajibkan. Artinya apa? Jangan sampai dalam ibadah sunnah misalnya kita karena ingin meningkatkan ibadah sunnah kita, maka kemudian kita melaksanakan ibadah-ibadah nawafil, qobliyah, ba'diyah, termasuk witir, termasuk qiyam, tapi kemudian subuhnya kesiangan, subuhnya sudah nggak tersisa tenaga dan konsentrasi. Pada saat misalnya qiyam itu bisa khusyuk, bisa konsen, ya, tapi kemudian saat subuh ngantuk, saat subuh konsentrasinya tidak lagi sebagaimana ini. Nah, ini jangan sampai terjadi, karena bagaimanapun yang fardu tetaplah yang lebih utama, ya, apapun
Puasa sunnah dengan puasa fardu tetap yang lebih utama adalah yang fardu. Sholat juga demikian. Sepenting-pentingnya qiyamul lail dengan tidak bermaksud meringankan, mengabaikan atau merendahkan, tidak. Tapi bagaimanapun pentingnya qiyamul lail atau witir dan seterusnya, tetap yang lebih utama adalah sholat fardu yang 5 kali. Jadi kalau yang sunnah kita kerjakan berusaha baik, berusaha maksimal, maka yang fardu harus juga dilakukan dengan lebih baik lagi. Para jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah. Kemudian diantara yang dianjurkan di 10 awal ini adalah memperbanyak zikir. Secara khusus zikir yang dimaksud adalah tahlil, takbir, dan tahmid. Ya, seperti ayat yang tadi disampaikan surah Al-Hajj ayat 28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yadhkurusmallahi fi ayyamin ma'lumat." Ya. Ini isyarat agar kita banyak zikir. Begitu pula di dalam satu hadis ketika Rasulullah SAW menerangkan tentang 10 awal Dzulhijjah, Rasulullah mengatakan fa'aktsiru fihinna minat tahlil wat takbir wat tahmid. Perbanyaklah oleh kalian di dalam 10 awal itu, yaitu tahlil, takbir, dan tahmid. Ya. Makanya jamaah sekalian, dalam satu keterangan disampaikan oleh Imam Bukhari, ya, bahwa Ibnu Umar dan juga Abu Hurairah radhiyallahu anhuma itu kalau ke pasar, Pak, ya, jadi biasa aja bapak-bapak ke pasar belanja itu hal yang lumrah saja. Para sahabat dulu juga ke pasar, Nabi juga ke pasar biasanya. Jadi beliau berdua ketika ke pasar di 10 awal itu takbir dengan suara jahar, ya, suara yang terdengar orang lain dan kemudian orang lain mengikutinya. Apa maksudnya, apa makna dari yang kita inginkan dari penyampaian ini? Bahwa di 10 awal ini, ya, sejak kalau seandainya misalnya pemerintah kita memutuskan Senin itu adalah 1 Dzulhijjah, berarti ya dari malam ini, ya, itu kita perbanyak takbir, ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, seperti takbiran kita itu, Pak, bisa kita lantunkan di 10 awal ini dengan suara, ya, nggak harus kencang banget, tapi suara jahar, sehingga orang-orang yang mengetahuinya akhirnya juga, oh iya, sekarang sudah 10 awal ya. Yang belum tahu mungkin komen begini, Pak, belum lebaran, Pak, gitu kan, ya, karena sebagian orang taunya takbiran itu kalau lebaran saja. Padahal di 10 awal ini kita dianjurkan, ya, meskipun waktunya bebas kapan saja, saat ke masjid, pulang dari masjid, mungkin saat ada yang olahraga pagi, jalan pagi, beraktivitas, ya, dan seterusnya, ibu-ibu yang di rumah beraktivitas, ini diselingi, ya, disertai dengan takbir tadi. Itu tadi, karena memang Rasulullah mengatakan fa'aktsiru fihinna minat tahlil wat takbir wat tahmid. Perbanyaklah tahlil, takbir, dan tahmid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di situ sudah ada takbirnya, ada tahlilnya, ada tahmidnya, ya, itu bisa kita perbanyak dari mulai, kalau memang pengumumannya tanggal 1 itu sekarang, ya, tanggal 1 berarti malam ini diperbanyak, Pak, ya, sampai nanti tanggal 13, ya, tanggal 13. Makanya bulan Dzulhijjah ini bulan yang mulia, bahkan kalau orang tua kita menyebut bulan besar, ya, Pak, ya, bulan besar. Hari raya Idul Adha itu hari raya apa? Besar, karena takbirannya itu beda dengan Idul Fitri. Idul Fitri cuma beberapa jam, sedangkan kalau Idul Adha itu takbiran kaitannya dengan Idul Adha itu sejak subuh hari Arafah, mestinya subuh hari Arafah nanti sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah,
termasuk di dalamnya tentu ya puasa. Ya, bagi yang mampu maka puasanya disyariatkannya 9 hari awal ini ya, dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Atau memperbanyaknya, kalau nggak bisa full ya memperbanyak, atau paling minim adalah tanggal 9 ya, bulan Dzulhijjah, yang kemudian kita mengenalnya sebagai hari Arafah, yang kata Rasulullah puasa hari Arafah itu dapat menjadi kafarat terhadap dosa setahun yang telah lalu maupun setahun yang akan datang. Makanya dari sekarang kita sudah niat ya, ibu-ibu sudah niat, sudah ada azam, sehingga kalau orang itu punya azam biasanya Allah mudahkan, Allah akan ingatkan entah sahurnya dan seterusnya. Sekiranya misalnya di antara ibu-ibu karena satu hal, kata bapak-bapak, ada yang karena satu hal berhalangan, kita sudah punya niat. Kalau orang sudah punya rencana, punya niat terus terhalang oleh udzur, maka dia tetap mendapatkan apa yang diniatkan tadi. Para jamaah sekalian, rahimani rahimakumullah, dan kemudian di antara yang disyariatkan adalah di 10 awal tersebut adalah kalau bagi jamaah haji tanggal 10 itu ya lempar jumrah akobah, korban, tahallul, mencukur rambut, kemudian tawaf ifadah, sa'i ya. Meskipun tawaf ifadahnya, sa'inya itu bisa juga digeser atau ditunda nanti tanggal 12 atau 13 ya, setelah selesai dari aktivitas di Mina. Jadi, kalau mau mengikuti seperti yang dilakukan Nabi ya, tanggal 10 itu juga sekaligus ke Mekah untuk tawaf ifadah dan sa'i, terus balik lagi ke Mina. Nah, bagi kita yang tidak sedang ibadah haji, maka ada 2 ibadah besar yang kita disyariatkan di dalamnya. Apa? Yaitu sholat id, sholat idul adha, dan kemudian melaksanakan udhiyah, melaksanakan korban. Makanya sholat id kalau kaitannya dengan idul adha, sunnahnya adalah agak lebih pagi, lebih awal dibandingkan dengan Idul Fitri. Kenapa? Karena setelah itu ada syariat untuk memotong hewan korban sehingga bisa lebih cepat. Dan juga di antara sunnah orang melaksanakan sholat id itu sebelum berangkat itu tidak makan dulu Pak ya. Beda dengan kalau Idul Fitri ya, sunnahnya justru hari itu harus dimaklumatkan bahwa hari itu sudah tidak puasa. Namanya juga Idul Fitri. Al-Fitri itu tidak puasa ya. Nah jamaah sekalian, beda dengan Idul Adha, disunahkan tidak makan terlebih dahulu. Nah makannya kapan ya? Setelah id, setelah sholat id. Apa yang dimakan? Mestinya daging korban ya. Tapi biasanya dapatnya jam berapa? Ya karena yang diserahkan panitiaan yang ditangani banyak ya, harus selesai dulu. Makanya biasanya mungkin zuhur, ada yang jam 3, jam seterusnya. Nah, itu nggak ada masalah ya. Tapi kalau bisa misalnya yang motong sendiri itu mungkin cepat. Kalau motong sendiri misalnya habis sholat id jam setengah 8 atau jam 8, jam 9 mungkin udah itu ya kalau motong sendiri. Tapi karena kita kumpulkan di kepanitiaan ya nggak ada masalah. Tapi aslinya itu begitu. Setelah sholat id tadinya kan nggak makan, makannya itu adalah mestinya daging korban. Jamaah sekalian, rahimani rahmatullah. Jadi bahkan di dalam satu hadis, amalan Bani Adam yang paling mulia, paling dicintai oleh Allah pada Yaumun Nahri, pada tanggal 10 adalah menumpahkan darah, menyembelih hewan korban. Dan karenanya menyembelih hewan korban atau berkorban, di antara ulama bahkan ada yang mengatakan wajib bagi yang mampu. Ini ada khilafiyah ya, ada yang mengatakan wajib bagi yang mampu. Ya, tapi ada juga yang berpendapat ya tidak sampai wajib. Yang mayoritas ulama berpendapat tidak sampai wajib tapi sunnah. Apapun itu, tapi yang jelas disyariatkan. Bagi yang punya kemampuan tentu sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat. Dan kurban ini bukan seumur hidup sekali. Ada orang
nggak korban Pak, udah saya korbanin semua. Nah, seakan-akan kesannya itu hanya sekali saja. Mestinya korban itu kalau memang setiap tahun Allah lapangkan rezekinya, maka setiap tahun berkorban, tidak sekali saja. Dan suatu ketika para jamaah sekalian, ada seorang sahabat ditanya, bagaimana sih korban di masa Rasulullah SAW? Maka Abu Ayyub, yaitu sahabat yang ditanya tersebut, mengatakan bahwa dulu orang berkorban dengan seekor kambing untuk dirinya dan keluarganya. Artinya apa? Artinya bahwa satu ekor kambing, kalau memang bisanya satu ekor kambing, maka itu mencukupi untuk seseorang dan keluarganya. Nah, meskipun anggota keluarganya misalnya banyak, itu cukup. Ya, termasuk bisa aja diniatkan untuk keluarganya yang sudah meninggal, ya, sekalian begitu ya, tidak secara khusus tapi sekalian diniatkan korban kambing atau patungan sapi yang dia ikuti itu untuk dirinya dan keluarganya, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Seandainya tidak diniatkan tersebut, kalau memang yang meninggal itu adalah bapak ibunya, insya Allah orang tua yang meninggal tersebut dapat aliran setiap amal soleh yang dilakukan oleh anak yang dimilikinya. Para jamaah sekalian rahimani wa rahmatullah. Nah, jadi mudah-mudahan kita semuanya bisa melaksanakan perintah Allah, fasholli li rabbika wanhar, dalam surah Al-Kautsar. Nah, para hadirin sekalian, mungkin ada di antara jamaah yang Pak, ada nggak kriterianya? Saya mau beli sendiri. Nah, ada kriteria umur. Di dalam satu hadis, Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang mau beli hewan kurban sendiri ya Rasulullah SAW itu pernah mengatakan, la tadbahu illa musinnah, jangan menyembelih kecuali yang kategorinya musinnah. Musinnah itu kalau kambing usianya sudah 1 tahun lebih, sudah 1 tahun masuk tahun kedua. Jadi sebelum bicara bobot yang besar, gemuk, terlebih dahulu adalah bicara tentang umur. Nah, jadi harus pastikan, Pak, ini kambing ini umurnya berapa, Pak? Wah, ini umurnya memang baru 8 bulan tapi bobotnya nggak kalah dengan yang lain misalnya. Oh, nggak bisa. Kalau korban tidak sekedar soal dagingnya yang banyak, tapi umur. Nah, makanya harus dipastikan umurnya cukup. Ya, banyak sekarang pedagang hewan, Pak, ya, dadakan. Nah, ini juga harus paham tentang ini. Jadi yang dijual bukan sekedar hewan saja, tapi ini adalah untuk apa? Korban yang ada syarat umur. Kalau sapi disebut musinnah itu kalau umurnya 2 tahun lebih, 2 tahun masuk tahun ketiga. Nah, ini panitia ya. Panitia biasanya kan diamanai oleh jamaah untuk membeli. Nah, itu pastikan usianya cukup. Cukup. Para jamaah sekalian rahimani rahimakumullah. Nah, satu hal yang juga saya ingin ingatkan bahwa kita yang sudah ada rencana korban, sudah ada rencana mau korban, entah baru niat atau sudah diomongkan ke panitia atau sudah ya menyerahkan, ya pokoknya sudah ada rencana, maka kalau sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah maka tidak boleh potong rambut, potong kuku. Ya, ini diingatkan ya. Jadi sampai kapan, Pak? Sampai korban itu dipotong, disembelih. Jadi ya bagi yang sudah ada rencana korban, sudah ada niat korban, maka ketika sudah masuk bulan Dzulhijjah maka tidak potong rambut, potong kuku. Rambut apa? Rambut kepala, rambut kumis, jenggot ya, atau bulu-bulu yang ada pada diri kita itu tidak dipotong. Yang tidak boleh itu adalah orang yang korban. Misalnya si fulan korban kambing, yang diatasnamakan dirinya dan keluarga. Nah, yang kena larangan siapa? Yang kena larangan adalah fulannya saja.
Adapun anak istrinya meskipun juga diatasnamakan mereka tidak terkena larangan. Nah, ini tujuannya ibu-ibu mengetahui ini adalah nanti untuk mengingatkan suaminya. Namun demikian jamaah sekalian, ini bukan sebagai syarat, karena memang larangan itu ada sebagian yang mengatakan itu haram, ada yang makruh, ya, ada yang mengatakan haram, ada yang makruh. Tapi terlepas dari adanya perbedaan itu, yang jelas ada larangan, ya sudah kita ikuti, kita taati aturan itu. Nah, namun demikian ini bukan sebagai syarat sahnya korban. Artinya kalau ada orang yang karena satu dan hal di antara 10 awal tersebut potong rambut, ya nggak usah terus kemudian membatalkan korbannya. Pak, saya nggak jadi korban, Pak. Kenapa? Aduh, saya lupa potong rambut, potong. Ya nggak juga, ya. Atau udah punya niat, aduh, saya udah kadung ini nggak jadi deh. Jangan, korban tetap korban, ya. Ya, bahwa itu kita lakukan kalau karena kesengaja, ya udah kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ada orang itu yang memang kelupaan terus, aduh udah kepanjangan ini, akhirnya terpaksa dipotong gitu Pak ya. Nah, yang seperti ini tidak harus terus membatalkan niat korbannya, apalagi udah disampaikan ke pengurus, Pak nggak jadi Pak, ya nggak juga apa, meskipun belum ya tetap dilanjut saja. Ini bukan syarat, tapi ini ya pemberitahuan bahwa sebisa mungkin ini ditaati, sebisa mungkin ini ditaati. Para jamaah sekalian rahimani rahmatullah, ini beberapa hal yang berkaitan dengan ini. Termasuk korban itu, hewan korban itu di samping soal umur juga jangan sampai ada kekurangan atau cacat yang menyebabkan tidak sah. Apa? Matanya buta sebelah. Buta sebelah aja nggak boleh, apalagi buta dua-duanya. Tapi kalau nggak sampai buta, merah-merah atau sakit mungkin karena pengaruh udara, perjalanan dan seterusnya, ya nggak apa-apa. Ini yang sampai buta sebelah, ini nggak boleh. Apalagi buta dua-duanya. Terus yang sangat kelihatan sakit, ya sangat nyata sekali sakit, nggak bisa berdiri, ya ini nggak boleh jadi hewan korban. Atau kemudian kakinya pincang, apalagi patah. Nah, ini hati-hati Pak. Beli korban, beli sapi biasanya kan diantar Pak ya. Pakai apa Pak? Truk atau gerobak? Truk ya. Nah, pakai truk ini kadang-kadang nuruninya ini kalau nggak hati-hati bisa apa Pak? Kesleo, bisa kadang patah, nggak bisa berdiri. Nah, ini hati-hati dipesankan. Bisa juga kita, Pak, saya minta sampai ke tempat ini dalam kondisi memenuhi syarat korban. Nah, kayak gitu, biar nanti nggak beli ternyata kakinya patah, kakinya ya nggak bisa berdiri ya. Nah, ini tidak boleh. Terus termasuk juga tidak boleh kurus sekali, nggak ada sumsumnya, nggak ada, ini nggak boleh. Jadi yang bagus bagaimana? Yang di samping umur cukup, nggak ada cacat-cacat ini juga gemuk. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah mengartikan wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar Allah, maka itu termasuk bagian daripada ketakwaan jiwa, ketakwaan hati. Itu salah satunya adalah dikaitkan dengan korban. Jadi sunnahnya korban itu adalah yang gemuk. Orang dulu beli jauh-jauh hari dipelihara, digemukkan ya Pak ya. Orang-orang tua kita dulu kan belinya itu mungkin masih kecil, terus dipelihara sekian bulan biar gemuk dan diniatkan untuk korban. Itu adalah sesuatu yang utama. Para jamaah sekalian rahimani rahmatullah, sudah masuk ya? Sudah. Baik. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat dan mudah-mudahan kita semuanya sekali lagi bisa mengisi, memakmurkan 10 awal ini dengan kebaikan-kebaikan, dengan amal-amal yang kita disyariatkan di dalamnya, dan kita bisa sampaikan juga kepada yang lainnya bahwa hari-hari yang akan kita lewati ini bukan hari-hari biasa, ini hari-hari yang istimewa. Seutama-utamanya hari di dunia adalah 10 awal Dzulhijjah. Dan manfaat, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilaafannya. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.